Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Monalisa Putri dari Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Peranap, pemateri 2 dari kelompok 6, akan mempresentasikan mengenai klasifikasi semantik. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Hajah Hasna Faiza ARM Hum sebagai dosen pengampu mata kuliah Linguistik Umum. Baiklah, saya akan mempresentasikan mengenai klasifikasi semantik. Klasifikasi semantik. Bahasa digunakan untuk berbagai keperluan dan kegiatan dalam kehidupan masyarakat. Maka makna bahasa itu pun menjadi bermacam-macam pula bila dilihat dari segi pandang yang berbeda. Adapun jenis-jenis makna yang dikemukakan oleh beberapa ahli antara lain, yang pertama, makna leksikal, gramatikal, dan kontekstual. Makna leksikal adalah makna yang dimiliki atau ada pada leksem meski tanpa konteks apapun. Makna leksikal adalah makna yang sebenarnya, makna yang sesuai dengan hasil observasi indera manusia, atau makna apa adanya. Makna gramatikal akan ada jika terjadi proses gramatikal seperti afiksasi, reduplikasi, komposisi, ataupun kalimatisasi. Misalnya, dalam proses afiksasi sepatu melahirkan makna gramatikal memakai atau mengenakan sepatu. Makna kontekstual adalah makna sebuah leksem atau kata yang berada dalam satu konteks. Misalnya, makna kata pergi dalam kalimat adik pergi ke sekolah. Maka, makna konteks juga berkenaan dengan situasinya, yakni tempat, waktu, dan lingkungan penggunaan bahasa. Yang kedua, makna referensial dan non-referensial. Sebuah kata atau leksem disebut bermakna referensial jika ada referensi atau acuannya. Kata-kata seperti ayam, hijau, gambar adalah termasuk kata-kata yang bermakna referensial karena ada referensi ataupun acuannya dalam kehidupan nyata. Berbeda halnya dengan kata-kata seperti kata dan, dengan, dan karena, merupakan kata non-referensial karena tidak ada acuannya atau referensinya dalam kehidupan nyata. Yang ketiga adalah makna denotatif dan makna konotatif. Makna denotatif merupakan makna asli, makna asal, ataupun makna sebenarnya yang dimiliki oleh sebuah kata atau leksem. Misalnya, kata sapi bermakna denotatif merupakan sejenis binatang yang bisa dipelihara untuk dimanfaatkan. Sedangkan makna konotatif adalah makna yang lain atau yang ditambahkan pada makna denotatif yang berhubungan dengan nilai rasa dari orang atau kelompok orang yang menggunakan kata tersebut. Misalnya, kata babi bagi orang Islam atau masyarakat Islam mempunyai konotatif negatif terhadap kata babi, yaitu ada rasa atau perasaan tidak enak mendengar kata babi. Berkenaan dengan masalah konotasi ini, harus diingat bahwa konotasi setiap orang berbeda-beda, atau juga antara daerah satu dengan daerah yang lain, ataupun antara satu masa dengan masa yang lain, itu berbeda-beda. Yang keempat, makna konseptual dan makna asosiatif. Leach pada tahun 1976 mengemukakan bahwa konseptual adalah makna yang dimiliki oleh sebuah leksem terlepas dari konteks atau asosiasi apapun. Misalnya, kata rumah memiliki makna sebuah bangunan tempat tinggal manusia. Pada dasarnya, makna konseptual sama dengan makna leksikal, makna denotatif, dan makna referensial. Selanjutnya, makna asosiasi adalah makna yang dimiliki oleh sebuah leksem atau kata berkenaan dengan adanya hubungan kata itu dengan sesuatu yang ada di luar bahasa. Misalnya, kata melati berasosiasi dengan sesuatu yang suci atau kesucian. Makna asosiatif sebenarnya sama dengan lambang atau perlambangan yang dimiliki oleh masyarakat bahasa untuk menyatakan konsep lain yang mempunyai kemiripan dengan sifat, keadaan, atau ciri yang ada pada konsep asal atau kata leksem tersebut.
Oleh Leach pada tahun 1976, makna asosiatif ini mencakup makna konotatif, makna stilika, makna afektif, dan makna kolokatif. Yang kelima ada makna kata dan makna istilah. Penggunaan makna kata akan menjadi jelas jika kata itu sudah berada dalam konteks kalimat atau konteks situasinya. Kita belum tahu makna kata pergi sebelum kata itu berada dalam konteks. Misalnya, adik pergi ke sekolah. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa makna kata masih bersifat umum dan tidak jelas. Makna istilah mempunyai makna yang pasti, jelas, dan tidak meragukan, meskipun tanpa konteks kalimat. Oleh sebab itu, makna istilah bebas konteks. Misalnya, sebuah istilah digunakan dalam bidang keilmuan atau kegiatan tertentu. Contoh, kata tangan dan kata lengan. Dalam bidang kedokteran, kedua kata ini memiliki makna berbeda. Tangan bermakna bagian dari pergelangan sampai ke jari tangan, sedangkan lengan adalah bagian dari pergelangan sampai ke bahu. Yang keenam, ada makna idiom dan peribahasa. Idiom adalah satuan ujaran yang maknanya tidak dapat diramalkan dari makna unsur-unsurnya, baik secara leksikal maupun secara gramatikal. Misalnya, secara gramatikal bentuk menjual rumah bermakna yang menjual menerima uang dan yang membeli menerima rumahnya. Pada umumnya ada dua macam idiom, yaitu idiom penuh dan idiom sebagian. Idiom penuh adalah idiom yang semua unsur-unsurnya sudah melebur menjadi satu kesatuan, sehingga makna yang dimiliki berasal dari seluruh kesatuan itu. Misalnya, membanting tulang, unjuk gigi, dan meja hijau. Idiom sebagian adalah idiom yang salah satu unsurnya masih memiliki makna leksikalnya sendiri. Misalnya, daftar hitam yang bermakna daftar yang memuat nama-nama orang yang berbuat atau dicurigai berbuat kejahatan. Kata buku pada contoh tersebut masih memiliki makna leksikalnya. Peribahasa memiliki makna yang masih dapat ditelusuri dari makna unsur-unsurnya karena adanya asosiasi antara makna asli dengan maknanya sebagai peribahasa. Misalnya, seperti anjing dengan kucing, yang bermakna dikatakan ihwal dua orang yang tidak pernah akur. Makna ini memiliki asosiasi bahwa binatang yang namanya anjing dan kucing jika bersua memang selalu berkelahi dan tidak pernah damai. Idiom dan peribahasa terdapat pada sebuah bahasa yang ada di dunia ini, terutama pada bahasa yang penuturnya memiliki kebudayaan yang tinggi. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.